Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatuhu wassalamuhu wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh cinta. Demi cintanya kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala membuka banyak saluran dan jalan bagi keselamatan hamba-hambanya. Salah satunya lewat bulan suci Ramadan ini. Bulan di mana Allah membuka selebar-lebarnya pintu cintanya pada manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemilik cinta tak bersyarat. Dia mencintai semua hamba-hambanya tanpa mengharap balasan apapun. Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai hambanya walaupun hamba itu berbuat zalim dan terus membangkang kepada perintahnya. Sebaliknya, cinta manusia adalah cinta karena sesuatu. Manusia mencintai sesuatu karena sesuatu itu ada manfaat bagi dirinya. Manusia beramal karena ingin mendapatkan balasan dan juga kebaikan. Demi cintanya tersebut Allah Subhanahu wa taala membuka jalan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia. Salah satunya adalah dengan dikaruniakannya bulan Ramadan sebagai bulan istimewa. Maka tak berlebihan bila Ramadan dikatakan sebagai bulan cinta, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kecintaannya. Tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala ini digambarkan dengan sangat tepat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu sholatmu. Karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang semua hambanya dengan penuh kasih. Dia menjawab mereka ketika mereka memanggilnya dan mengabulkan mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Hadirin, demikianlah Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil semua hamba-hambanya untuk kembali menuju hakikat hidup sebenarnya. Ada perumpamaan menarik dari seorang ulama bahwa manusia diibaratkan anak-anak yang dikeluarkan dari rumahnya untuk bermain-main di halaman di dunia ini. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 32 Allah berfirman yang artinya, dan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu Ka'bah disebut sebagai rumah Allah, Baitullah, karena kesanalah para jemaah haji berangkat meninggalkan segala urusan di dunia mereka. Ramadan pun disebut sebagai bulan Allah karena pada bulan itulah kita pulang, kita meninggalkan halaman permainan kita. Selama kita asyik bermain, kita sibuk membeli jajanan yang bermacam-macam, kekayaan, kekuasaan, kekuyuran ataupun kesenangan duniawi lainnya. Kita lupa bahwa ada makanan yang lain yang lebih sehat dan lezat. Pada bulan suci Ramadan itulah Allah telah mempersiapkan makanan berupa rahmat dan kasih sayangnya bagi kita yang bermain terlalu jauh dari rumah. Ramadan adalah bukti cinta Allah bahagia. Bertemu dengan Ramadan sama artinya dengan bahagia bertemu Allah. Konsekuensinya jelas. Barang siapa yang mencintainya pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan barang siapa yang tidak mencintai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak mencintai pertemuannya. Hadis riwayat Bukhari. Bila kita cinta Allah, maka kita harus menyambut apapun yang datang dari dan diserukannya, termasuk Ramadan. Dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali menyatakan bahwa sebuah kebohongan besar bila seseorang mencintai sesuatu tetapi ia tidak memiliki kecintaan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya. Al-Ghazali menulis, bohonglah orang-orang yang mengaku mencintai Allah SWT tetapi ia tidak mencintai Rasulnya. Bohonglah orang-orang yang mengakui mencintai Rasulnya tetapi ia tidak mencintai kaum fakir dan miskin. Dan bohonglah orang-orang yang mengaku mencintai surga tetapi ia tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Karena itulah Rasulullah SAW dan para sahabat selalu menyambut Ramadan dengan sukacita. Bahkan sejak Rajab dan Sa'ban, mereka telah mempersiapkan segala sesuatu yang menyambutnya, termasuk dengan memperbanyak puasa dan amalan sunnah lainnya. Siti Aisyah berkata, yang artinya, tidaklah pernah Rasulullah SAW berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak dari puasanya pada bulan Sa'ban, dan kalanya sebulan penuh hanya sedikit yang tidak puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tatkala cinta sudah berbicara, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bahagia menyambut bulan Ramadan. Tidak ada lagi keluh kesah, menahan lapar, haus dan semua keletihan tatkala menjalankan bulan suci Ramadan. Lewat cintalah semua yang pahit akan menjadi manis. Semoga kita memasuk orang-orang yang selalu bahagia dan penuh cinta dengan Ramadan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memanfaatkan nilai-nilai ibadah sehingga rahmat dan maghfirahnya Allah akan senantiasa kita peroleh. Akhir kalam, thumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.